Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferdi Arafi dari kelompok 13 akan menjelaskan sistem pendukung keputusan CPI. Nah, pertama-tama di programnya dulu. Di sini ada tabel tambah alternatif simulasi. Nah, ini ada nama alternatifnya, misalkan namanya apa gitu, apa atau Andri atau apa gitu maksudnya. Nah, di sini ada nama, lalu di bawahnya ada alternatif kriterianya. Itu ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Ini pertama-tama ada C1 yang nilai rapot, lalu C2 kehadiran, C3 pekerjaan ortu, C4 penghasilan ortu, dan C5 tanggungan. Nah, di bawah ini seperti ini ada tabel pengaturan kriteria dan bobot sampai ke mulai perhitungan CPI. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu kriteria alternatifnya. Nah, ini di sebelah kanan ada jurnalnya. Dan kami gunakan itu calon penerima beasiswa program Indonesia Pintar di SMPN 1 Atap Nunung Namat. Nah, di bawahnya di sini itu tabel 1 untuk pembuatan kriteria ya. Nah, ini di bawahnya ada kode nama kriteria, bobot kriteria, dan tipe. Pertama-tama kode C1 nama kriterianya nilai rapot, bobot kriterianya 0,3, tipenya benefit. Lalu kode C2 nama kriterianya presensi kehadiran, bobot kriterianya 0,25, tipenya benefit. Kode C3 pekerjaan orang tua, bobot kriterianya 0,2, tipenya benefit. Kode C4 nama kriterianya penghasilan orang tua, bobot kriterianya 0,15, tipenya cost. Lalu kode C5 nama kriterianya jumlah tanggungan, bobot kriterianya 0,1, tipenya benefit. Lalu nah ini tadi di tabel ini yang itu. Nah, selanjutnya ini C1, pertama-tama C1 nilai rapot. Kode pertama nilai rapotnya berbasiskan nilai gitu. Jadi range jarak 91 hingga 100, skornya 5. Lalu kode 2 nilai rapotnya 81 hingga 90, skornya 4. Kode 3 nilai rapotnya 71 hingga 80, skornya 3. Kode 4 nilai rapotnya 61 hingga 70, skornya 2. Kode 5 nilai rapotnya 0,60, skornya 1. Nah, ini C1 ya. Lalu C2 kehadiran. Ini tanda 3 presensi kehadiran. Kode pertama presensi kehadiran 90% hingga 100%, skornya 5. Lalu kode kedua presensi kehadirannya 70% hingga 80%, skornya 4. Kode 3 presensi kehadiran 50% hingga 60%, skornya 3. Kode 4 presensi kehadirannya 30% hingga 40%, skornya 2. Kode 5 presensi kehadirannya 10% hingga 20%, skornya 1. Oke, selanjutnya tabel 4 pekerjaan orang tua. Berarti ini C3 di sini di program. Oke, pertama kodenya 1 pekerjaan orang tuanya petani, skornya 5. Kode 2 pekerjaan orang tuanya buruh, skornya 4. Kode 3 pekerjaan orang tuanya tukang, skornya 3. Kode 4 pekerjaan orang tuanya pedagang, skornya 2. Kode 5 pekerjaan orang tuanya PNS, skornya 1. Oke, selanjutnya ada tabel 5 penghasilan orang tua, yaitu C4. Ini yang pertama kode 1 penghasilan orang tuanya 500.000, skornya 5. Kode 2 penghasilan orang tuanya 600.000 hingga 700.000, skornya 4. Kode 3 penghasilan orang tuanya 800.000 hingga 900.000, skornya 3. Kode 4 kode 4 penghasilan orang tuanya 1 juta hingga 1.500.000, skornya 2. Kode 5 penghasilan orang tuanya 2 juta, skornya 1. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya tabel 6 jumlah tanggungan, berarti C5 terakhir. Nah, yang pertama-tama kode 1 jumlah tanggungannya lebih besar atau dibanding 5 sama dengan 5, maka skornya 5. Lalu kode 2 jumlah tanggungannya 4, skornya 4. Kode 3 jumlah tanggungannya 3, skornya 3. Kode 4 jumlah tanggungannya 2, skornya 2. Kode 5 jumlah tanggungannya 1, skornya juga 1. Nah, mungkin ya sampai sini saja penjelasan dari saya. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ivan Gideon. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Ivan Gideon Hutapea, ber-NPM 2113231131135. Saya akan menjelaskan proses program kami menghitung menggunakan keputusan CPI. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, saya udah menaruh semua data-data kecuali yang terakhir. Yang terakhir tuh Linri MTO 445555. Linri MTO 445555. Nah, nilai cek ulang nilai bobotnya. 32521. 32521. Yang keempat kos. Nah, klik perhitungan CP kalkulasi. Nah, program kami akan melakukan langkah-langkah untuk menemukan rekomendasi dari alternatif-alternatif. Nah, langkah-langkah itu, langkah pertama itu menentukan nilai minimum. Nah, di sini program kami mendapatkan C12, C24, C31, C41, C51. Langkah keduanya transformasi nilai. Itu contohnya kalau benefit, kriteria akan dibagikan minimal dikalikan 100. Kalau cost, minimal dibagikan kriteria dikali 100. Contohnya yang C4. C4 kami teh cost. C4 kami cost. Jadi minimal dibagikan kriteria. Nah, setelah transformasi nilai, program kami akan melakukan langkah ketiga, pembobotan kriteria. Nah, dari nilai yang udah didapatkan dari langkah 2 akan dikalikan bobot. Nah, dapat hasil pembobotan kriteria. Langkah terakhir adalah total akhir CPI, yaitu semua jumlah kriteria yang dimiliki alternatif itu dijumlahkan. Nah, proses ini akan berulang terhadap semua alternatif yang telah dimasukin atau diinput. Nah, setelah semua alternatif dihitung, nilai CPI yang paling besar itu program kami merekomendasikan nilai CPI yang terbesar. Nah, di sini program kami merekomendasikan Rodiana Nahas. Terima kasih, itu aja dari saya. Selamat malam.